Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan sedemikian banyak nikmat kepada kita yang tidak mungkin nikmat-nikmat itu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa. Dan nikmat yang paling penting, paling besar yang Allah berikan kepada kita, umat manusia, Bani Adam, anak cucu Adam, adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk, taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada kita hingga akhir hayat kita. Istiqamah di atas agama yang Allah ridhoi, agama yang diturunkan untuk seluruh manusia, untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat, yang mana nikmat ini hanya diberikan kepada hambanya yang terpilih. Dan kita berdoa, semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat yang paling besar ini. Karena itu sesungguhnya tidaklah Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk membaca sebuah doa yang paling penting dalam hidup kita, yaitu doa memohon hidayah, yang mana kita senantiasa sesungguhnya berdoa, meminta kepada Allah dengan lisan kita. Akan tetapi, apakah kita semuanya menyadari bahwa sesungguhnya kita ini senantiasa berdoa memohon kepada Allah
dengan doa yang paling penting ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah kebutuhan paling pokok. Lebih besar kebutuhan kita. Ini kebutuhan yang paling mendasar seorang manusia. Lebih besar kebutuhan kita terhadap hidayah daripada kebutuhan kita terhadap makanan, minuman, udara yang kita hirup, bahkan hidup kita. Lebih penting daripada seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, seluruh nikmat yang Allah berikan. Karena itu kita diwajibkan untuk berdoa dengan doa ini. Bahkan surat Al-Fatihah menjadi rukun salat dalam setiap rakaatnya. Kita membaca ini 17 kali minimal di dalam sepanjang sehari semalam. Maka ini minimal kita membaca doa ini. Belum ditambah dengan salat-salat yang lain apabila kita melaksanakan salat selain salat-salat yang wajib. Maka luar biasa ketika Allah memberikan syariat kepada kita, sesungguhnya manfaatnya kembali kepada kita. Manfaat hidayah ini yang paling dibutuhkan oleh manusia ternyata kembali kepada kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberi taufik oleh Allah, kita bisa menjalankan ibadah, kita berada di dalam agama yang Allah ridhoi ini, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Dan agama ini adalah agama fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia, bukan hanya yang muslim saja, tetapi seluruh manusia yang lahir ke dunia ini, meskipun orang tuanya musyrik, meskipun orang tuanya ateis, dan apapun agamanya atau bahkan tidak punya agama, ketika anaknya lahir, maka anak itu dalam kondisi apapun, bahkan anak zina sekalipun, dia lahir di atas fitrah, di atas fitrahnya manusia, fitrah yang lurus, agama Islam. Karena itu ketika Rasulullah menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua manusia, ya, semua yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yunassiranihi, yang menasranikan, au yuhawidanihi, atau menyahudikan, au yumajjisanihi, atau memajusikan dia. Orang tuanya, bukan Allah Azza wa Jalla. Artinya yang menyebabkan si anak yang lahir ini, yang asalnya di atas fitrah. Karena itu Rasulullah tidak menyebutkan yusallimanihi, orang tuanya yang mengislamkan dia, tidak, karena dia berada di atas Islam, di atas fitrahnya. Subhanallah. Maka kita bersyukur ketika Allah memberi hidayah kepada kita, baik sejak lahir kita ini dipertahankan Islam kita dengan kita mendapatkan nikmat orang tua yang muslim, ataukah kita pada awalnya bukan seorang muslim, lalu kemudian diberi hidayah oleh Allah, taufik masuk ke dalam Islam ini. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disampaikan bahwa pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang
fase perjalanan hidup manusia atau sejarah manusia dan masa depannya yang akan dilalui. Apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang kita ini ada di dunia ini? Bagaimana sejarah kita? Karena sesungguhnya kita akan bisa mengetahui hakikat kehidupan kita manusia sebagai manusia, anak Adam alaihissalam, apabila kita mengetahui sejarah asal usul kita sebagai manusia, untuk apa kita diciptakan, dari mana kita diciptakan, dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Apabila kita sudah mengetahui, kita akan bisa menjalankan kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan, diadakan di dunia ini. Untuk apa? Bagaimana masa depan kita? Masa depan kita sesungguhnya bukan ketika kita dewasa, bukan di dunia ini. Karena yang dinamakan masa depan adalah sesuatu masa yang tidak ada di depannya lagi. Masa yang terakhir dari perjalanan hidup kita. Destinasi terakhir hidup kita. Bukan di dunia ini. Karena sesungguhnya dunia ini adalah masa dan fase pertengahan. Kita berada di tengah fase kehidupan kita sebagai manusia. Kita masih berjalan, perjalanan kita masih panjang, bukan dunia ini, tetapi adalah apa yang akan terjadi setelah kita mati. Nah, sebelum kita mempelajari atau sebelum kita ini mengetahui bagaimana setelah kita berada di dunia ini, maka di sini kita akan menyebutkan dan akan membahas sebuah permasalahan sejarah dan fase perjalanan hidup kita sejak kita diciptakan oleh Allah. Manusia dalam seluruh etapa perjalanan kehidupannya melalui 5 fase kehidupan, 5 tahapan kehidupan. Yang pertama adalah fase di mana manusia belum bisa disebut. Zatnya tidak terlihat dengan alat apapun yang diketahui oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk kita. Fase pertama ini adalah fase di mana kita masih dalam bentuk ruh. Allah menciptakan ruh kita lebih dahulu, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam, maka sesungguhnya ruh manusia dan termasuk Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan ruhnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Insan, dari awal surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang sudah lalu, zaman dahulu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun, yang waktu itu manusia lam yakun, lam yakun syai'an, belum menjadi sesuatu, madhkura, yang bisa disebut.
belum ada wujudnya, belum ada zatnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj. Ini tahapan yang kedua. Kami ciptakan manusia dari nutfah, setetes nutfah, sperma, amsyajin yang tercampur, nabtali, untuk kami uji. Ini tujuan diciptakan manusia. Manusia di dunia ini adalah akan diuji oleh Allah. Nabtali, kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabil. Lalu kami tunjukkan kepada manusia sebuah jalan. Jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ini jalan yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Inna hadainahu sabil. Imma syakira, bisa jadi ada sebagian manusia itu syakira, bersyukur, beriman, menjalankan apa yang sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Wa imma kafura, atau kemungkinan yang kedua, imma kafura, atau dia itu kafura, kafir, ingkar, menolak menjalankan perintah Allah yang itu tujuan manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kata Allah, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kenapa didahulukan jin? Karena memang jin diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Wama, tidaklah aku ciptakan jin wal ins, jinna wal insa illa liya'budun, melainkan kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi satu-satunya tujuan diciptakan manusia oleh Allah Azza wa Jalla dan bahkan jin adalah untuk beribadah. Apa makna beribadah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, yang Rasulullah mendoakan kepada beliau, mendoakan untuk beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama ini. Faqihkan, fahamkan dia di dalam agama Allah, Islam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir. Ta'wil artinya tafsir. Ajarkan dia tafsir, difahamkan oleh Allah Al-Quran, tafsir Al-Quran dan agama ini. Ajarkan dia tafsir. Subhanallah, satu-satunya sahabat yang didoakan dengan dua ini, yaitu apa? Faqihu fid din, alimhu ta'wil. Fahamkan dia agama ini dan ajarkan dia tafsir. Masya Allah. Hingga setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang masih muda belia. Ketika wafat Rasulullah masih belasan tahun atau baru menginjak usia 20-an tahun. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq masa pemerintahannya 2 tahun. Setelah itu Umar bin Khattab yang diberi wasiat oleh Abu Bakar, yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Umar. Maka di saat Umar bin Khattab di awal menjadi khalifah, beliau mengangkat Ibnu Abbas ini, memasukkan ke dalam tim penasehat Umar, di mana para sahabat yang lain yang dimasukkan ke dalam tim penasehat Umar rata-rata usianya 2 kali lipat usia Ibnu Abbas, 40-an lebih. Kecuali Ibnu Abbas satu orang yang usianya masih seperti anak-anak mereka. Keheranan para sahabat ini, kenapa ini Ibnu Abbas dimasukkan oleh Umar? Subhanallah. Maka ditunjukkan oleh Umar bahwa Ibnu Abbas
dipilih oleh Umar bukan main-main, tidak salah pilih. Maka Ibnu Abbas ini ditanya, atau para sahabat ditanya penasihat Umar, tahukah kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Salah satu ayat yang diturunkan, surat yang diturunkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa tafsirnya? Apa maknanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak menjawab lebih dahulu. Para sahabat yang lainnya sengaja didahulukan oleh Umar karena mereka lebih sepuh, lebih tua. Diakhirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa yang ada pada dirimu wahai anak pamannya Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibnu Abbas menjawab berbeda dengan jawaban yang lainnya. Kata Ibnu Abbas, itu adalah surat yang merupakan isyarat dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berbeda dengan sahabat yang lain karena memang surat ini surat terakhir yang turun kepada Rasulullah. Bahkan disebutkan setelah al-yauma akmaltu lakum. Pembahasan tentang kenapa lebih terakhir tetapi disebutkan al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah disempurnakan. Ayat ini berkaitan dengan syariat, sudah tidak ada lagi syariat. Adapun idza jaa nasrullah, surat terakhir, sudah tidak ada lagi di dalamnya isi tambahan syariat baru. Syariatnya sudah selesai dengan diturunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan idza jaa nasrullah adalah surat yang menjadi isyarat bahwa Rasulullah SAW sudah dekat ajalnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak mengetahui tafsir ayat atau surat itu melainkan apa yang kau katakan. Masya Allah. Para sahabat yang lain baru menyadari Ibnu Abbas adalah seorang alim, seorang ulama. Beliau mengatakan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya apa? Maknanya beribadah ayyu wahidun, kata Ibnu Abbas, mentauhidkan Allah. Tauhid, mengesahkan Allah, menjadikan hanya Allah satu-satunya yang dipanjatkan doa, yang diibadai, yang ditaati perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya. Ini sebenarnya hakikat diciptakan, tujuan diciptakan manusia bertauhid kepada Allah. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, maka kembali kepada ayat atau surat Al-Insan. Bukankah telah datang pada manusia hina minad dari dulu, suatu waktu ketika manusia belum bisa disebut, yaitu pada saat berada di alam ruh. Alam ruh yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Ketika akhadha rabbuka min bani adam, ketika Rabbmu Allah mengambil sebuah perjanjian min bani Adam, mengambil perjanjian dari seluruh bani Adam, kita semuanya hadir pada waktu itu, tetapi hadir dalam keadaan kita sebagai ruh yang sesungguhnya kita sudah diciptakan dulu kala sebelum manusia fisiknya ada, sebelum Nabi Adam alaihissalam ini keturunannya ada di dunia ini, sudah dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ashhadahum ala anfusihim, ketika berada dalam min duhurihim dzurriyyatahum, masih berada ketika masih dalam keadaan di dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam, benih kita ini, ketika itu masih dalam keadaan ruh. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan mereka manusia ala anfusihim, atas diri mereka. Nah, ini
Allah mengatakan kepada kita manusia semuanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian, aku adalah pencipta kalian, aku adalah sesembahan satu-satunya kalian yang berhak disembah. Bukankah aku adalah pemilik kalian, memberi rizki kepada kalian. Ini mana Rabb, Rabbukum. Ini dalam bahasa Arab, Rabbun itu bisa bermakna pencipta. Rabb, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Rabbul Alamin, dia yang memberi rizki kepada seluruh yang hidup di alam semesta ini. Rabbul Alamin, pewaris alam semesta. Ini makna Rabb, pemilik. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Muttalib ketika berhadapan dengan Abraha. Abdul Muttalib mengatakan kepada Abraha ketika ontanya Abdul Muttalib disita oleh Abraha, maka Abdul Muttalib ketika itu dipanggil karena Abraha tahu mana pemukanya orang Arab, orang Quraisy yang menghuni sekitar Ka'bah. Ketika Abraha mau menyerang Ka'bah, ketika masih berada di luar kota, maka Abraha ini berhenti dan menyita seluruh onta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang ketika dipanggil karena disita ontanya. Abdul Muttalib datang dan ditanya oleh Abraha. Pada saat datang, Abdul Muttalib seorang yang tampan, seorang yang berwibawa, mempunyai wibawa, hingga Abraha ini memberikan kehormatan duduk di sampingnya, di kursi ataukah di tempat duduk yang mulia, yang dimuliakan oleh Abraha. Silahkan duduk. Maka Abraha bertanya, apa keinginan terakhirmu sebelum aku menghancurkan Ka'bah, menghancurkan rumah ibadah kalian ini? Abdul Muttalib dengan mudahnya dan dengan ringannya dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah disangka oleh Abraha. Aku Rabbul Ibil. Aku ini pemilik unta. Rabbul Ibil, pemilik unta. Rabb, ini makna Rabb adalah apa? Pemilik. Di sini dalam kalimat ini, Ana Rabbul Ibil, aku adalah Rabbul Ibil, pemilik unta. Unta-unta, ibil bentuk jenis unta, yaitu seluruh ibil unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Ana Rabbul Ibil, aku pemilik unta yang kamu sita itu. Nah ini. Amal bait, adapun bait, karena orang Arab sejak zaman dulu mereka sudah kenal Ka'bah itu Baitullah. Mereka kenal Allah. Allah pencipta alam semesta ini, Allah pemilik Ka'bah, Rabbul Ka'bah. Allah sudah diketahui oleh mereka sebagai Rabbul Ka'bah. Karena itu dalam sumpahnya orang Arab, wa Rabbil Ka'bah, nah demi pemilik Ka'bah, pemilik Ka'bah. Amal bait, adapun bait, Baitullah, rumah Allah, mereka kenal itu rumah Allah. Amal bait, adapun rumah itu, rumah yang kamu mau hancurkan itu, lah Rabbun, itu sudah ada yang punya, sudah ada yang punya. Yahmi, dia yang akan menjaganya. Subhanallah, dia yang akan menjaganya. Abdul Muttalib mengatakan, ya silahkan saja, mau menghancurkan silahkan. Itu sudah ada penjaganya, sudah ada yang punya, dia yang akan melindungi Ka'bah itu. Subhanallah. Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, dengan mudahnya mengatakan, silahkan. Kata Abraha, gimana engkau ini pemuka orang Arab yang memimpin bangsa Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah, ini rumah ibadah mereka. Mereka tiap tahun mereka beribadah haji, bangsa Arab. Mereka sudah beribadah haji dulu sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah lahir di tahun gajah. Ini disebutkan dalam sejarah Rasulullah lahir di tahun gajah.
tahun di mana ada penyerangan Abraha ini. Abraham heran dan mengatakan, bagaimana engkau ini adalah seorang tokoh, seorang pemimpin, engkau biarkan rumahmu, rumah ibadahmu, tempat di mana engkau beribadah kepada Tuhanmu, aku mau menghancurkan, kamu hanya mengatakan begitu. Ini maka kata Abdul Muttalib, sya'anuk, nah ini silahkan saja, urusanmu bukan urusanku. Kata Abdul Muttalib, di mana setelah Abdul Muttalib menjawab, ana rabbul ibil, aku pemilik onta, rudda alayya ibili, kembalikan saja ontaku. Amma al-bait, adapun rumah itu, laha rabbun yahmi, dia sudah punya pemilik, dialah yang akan menjaganya. Abdul Muttalib seorang musyrik, tapi mengatakan sudah ada yang menjaga. Keyakinan bangsa Arab sejak dulu. Subhanallah. Lah Rabbun Yahmi, itu sudah ada penjaganya. Bagaimana engkau ini, rumah ini mau dihancurkan dengan pasukan gajahnya, sengaja membawa gajah-gajah, dan gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha namanya Mahmud. Ada yang bernama Mahmud? Gajahnya Abraha ini. Namanya Mahmud. Jadi hewan pun mereka, bangsa Arab biasa menamakan hewan peliharaannya itu dengan nama-nama yang mereka sukai. Ini Abraha ini namanya Mahmud. Subhanallah, gajah paling besar yang dinaiki oleh Abraha. Ketika Abraha mengatakan, dikembalikan oleh Abraha dalam keadaan keheranan. Abraha, kok bisa orang sewibawa ini, setampan ini dan segagah, dan pandangan Abraha kepada Abdul Muttalib ini jawabannya tidak masuk akal bagi Abraha. Ini dibiarkan begitu saja saya menghancurkan. Subhanallah. Abraha seorang Nasrani. Ini subhanallah, seorang Nasrani. Sementara kaum musyrikin, bangsa Arab, mereka musyrik. Dari sisi kedekatan mereka kepada agama Allah, agama orang Nasrani lebih apa? Lebih dekat. Tapi ketika berhadapan dengan Ka'bah, Abraha ini, maka Allah Azza wa Jalla melakukan kepada Abraha yang sudah kita kenal peristiwanya. Mungkin yang kita kenal baru cerita Abrahanya saja ketika mau menghancurkan, tapi latar belakangnya kita nggak tahu, ya kan? Kenapa Abraha ini mau menghancurkan Ka'bah? Ini Abraha mau menghancurkan Ka'bah karena Abraha ini ingin mempersembahkan, ingin memberikan hadiah kepada Najasyi, raja Ethiopia yang waktu itu disebut Habasyah, negeri Habasyah. Negeri Habasyah adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja dalam bahasa Habasyah itu disebut dengan Najasyi. Najasyi. Dia diutus oleh Najasyi dan sampai akhirnya menaklukkan negeri Yaman. Abraha ini ditugaskan oleh Najasyi pergi ke negeri Yaman, akhirnya menjadi penguasa di Yaman. Provinsinya Ethiopia, Yaman pada waktu itu. Dan Abraha ingin menebus kesalahannya karena dia telah membunuh saudaranya sendiri. Maksudnya sama-sama diutus oleh Najasyi untuk menaklukkan Yaman, tapi dia membunuh rivalnya. Dan akhirnya untuk menebus kesalahan Abraha itu yang dia telah membunuh dengan licik, akhirnya Abraha ingin memberikan sesuatu hadiah, yaitu dengan membangun Ka'bah tandingan yang disebut dengan kulis. Disebut dengan kulis.
lebih tinggi daripada Ka'bah, lebih besar dan lebih tinggi. Tujuannya memindahkan orang Arab yang tiap tahun berhaji, mereka ingin dipindahkan oleh Abraha, bukan hanya berhaji ke Ka'bah tapi berhaji ke Kulis. Tetapi bangsa Arab mereka marah dan mendatangi Kulis, tapi bukan untuk beribadah haji, tapi datang dan mereka kencing berak di Kulis ini, tempat ibadah mereka. Akhirnya Abraha marah, ini harus dihancurkan Ka'bah yang mereka kunjungi tiap tahun untuk berhaji umroh. Terjadilah peristiwa Abraha membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, supaya betul-betul orang Arab pergi menuju ke Kulis. Itu sebenarnya latar belakangnya. Abraha ketika itu menyerahkan onta Abdul Muttalib dan kemudian kembali Abdul Muttalib membawa ontanya, dan ketika itu datang ke Ka'bah dan mengatakan kepada bangsa Quraisy, kaumnya Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib tokohnya, wahai bangsa Quraisy, kalian segera tinggalkan Ka'bah, tempat tinggal kalian, pergi kalian ke gunung mengungsi. Saya khawatir Allah akan menimpakan adab kepada Abraha dan bala tentaranya dalam keadaan kalian masih ada di sini. Pergi kalian. Subhanallah. Abdul Muttalib kemudian bergantung di Multazam, berdoa kepada Allah. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah. Kemudian setelah itu pergi meninggalkan. Mereka datang dan pergi ke gunung di sekitar Ka'bah. Sampai sekarang gunung ini masih ada sebagian. Mereka melihat dari jauh peristiwa Abraha ketika oleh Allah dikirim Tayran Ababil. Mereka melihat dihancurkan pasukan Abraha, yang mereka mati dalam keadaan seperti digerogoti ulat, daun yang digerogoti ulat, tinggal tulangnya saja, tubuhnya habis, luar biasa. Mereka belum sampai ke Ka'bah, baru di sekitarnya tubuh mereka berjatuhan mati dalam keadaan kering seperti tinggal tulangnya. Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Abraha sendiri lari, tetapi di tengah jalan mati sebagaimana pasukannya. Mahmud, siapa Mahmud? Gajah yang subhanallah, makhluk Allah. Gajahnya ini Mahmud dan gajah-gajah yang lain, ketika Mahmud ini diarahkan ke Ka'bah, ketika mau dinaiki oleh Abraha, sudah dinaiki, kemudian disuruh untuk berdiri, untuk berjalan, duduk. Ketika diarahkan ke tempat yang lain, kanan kiri, mau jalan. Ketika diarahkan balik berlawanan dengan Ka'bah, lari Mahmud, karena Mahmud sudah dapat informasi. Ini bahaya ini. Subhanallah, Allah sudah mengilhamkan kepada Mahmud dan yang lainnya, kalau kamu menuruti si Abraha ini kamu akan apa? Terkena adab juga sebagaimana mereka. Subhanallah. Jadi pulang tinggal gajahnya, sementara pasukannya, manusianya dihabiskan oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Bangsa Arab menyaksikan kekuasaan Allah sesungguhnya. Mereka menyaksikan kekuasaan Allah. Subhanallah. Jadi ini sebenarnya kita kembali kepada sejarah kita manusia. Bahwa mereka bangsa Arab mengakui adanya Rabb Allah sebagai Rabbul Alamin.
Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, fase pertama kehidupan manusia, yaitu fase di mana manusia masih dalam keadaan ruhnya. Di mana kita pada saat kita masih dalam keadaan ruh, bibitnya, benihnya, manusia kita semuanya, ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah oleh Allah, ditempatkan. Dan Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Di hari Jumat diciptakan Adam. Dan Nabi Adam juga wafat di hari Jumat. Nabi Adam setelah itu ditempatkan di surga hari Jumat. Lalu kemudian terjadilah peristiwa buah khuldi, singkatnya. Dan akhirnya Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, ke bumi ini hari Jumat. Subhanallah. Jadi peristiwa penting hari Jumat ini. Nah, ini banyak peristiwa penting. Hari kiamat juga hari Jumat. Sehingga ketika Nabi Adam ditempatkan di surga, seluruh manusia, benihnya manusia, kita semuanya ada di dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam, dan kita sesungguhnya tinggal bersama ayah kita, bapak kita Nabi Adam. Rumahnya di surga, sehingga rumah kita adalah sesungguhnya surga. Rumah kita, asli rumah kita. Sehingga sesungguhnya kalau kita kembali ke surga nanti, seandainya, dan kita berharap kita semuanya pulang kampung, mudik. Sesungguhnya kalau kita nanti masuk surga, sesungguhnya kita mudik. Kita kembali ke kampung halaman kita, ke rumah kita. Dan manusia, Rasulullah menyebutkan, nanti penghuni surga, manusia, kita semuanya, semoga kita termasuk di dalamnya. Kita semuanya akan lebih kenal dengan alamat kita di surga daripada alamat kita di dunia, daripada rumah kita yang sekarang di dunia. Karena surga sudah nggak ada lagi pembangunan, sudah selesai, sudah tuntas pembangunan surga. Nah, ini tidak ada lagi perbaikan, renovasi dan yang lainnya, tidak ada. Iya, penggusuran sudah nggak ada, tidak ada, sudah nggak ada lagi. Karena sudah selesai pembangunan surga. Kita ini sudah dapat kapling. Kaplingan di mana? Di surga. Semuanya. Bahkan orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, ada kaplingannya di surga. Tapi masalahnya kita juga punya kaplingan di neraka. Kita semua manusia punya kaplingan di surga, punya kaplingan di neraka. Tinggal yang mana yang kita pilih untuk kita tempati. Mana yang kita pilih? Subhanallah. Kalau kita milih menempati rumah kita yang sesungguhnya, kita pulang. Nah, ini siapa yang tidak ingin pulang? Kita semuanya, ini yang punya rumah meskipun kontrak, kita pulang ke rumah kita meskipun kontrakan. Apalagi sesungguhnya Allah sudah memberi, ini kaplingan itu adalah milik kita, jatah kita. Ini tinggal menempati saja. Subhanallah. Nah, disinilah fase ketika kita berada di alam ruh, kita sesungguhnya berada bersama Nabi Adam di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kita segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini bersama Nabi Adam alaihissalam di surga. Kita masih dalam keadaan dalam fase apa? Ruh. Nabi Adam sudah melalui fase kedua beliau bersama Hawa. Fase kedua Nabi Adam adalah ketika diciptakan dan ditiupkan ruh kepada Nabi Adam. Sebelumnya fase pertama Nabi Adam masih ketika dalam keadaan ruhnya yang sudah hidup sebelum ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat, dibentuk oleh Allah dari 7 tanah.
7 macam tanah. Ada yang tanah itu warnanya hitam. Makanya sebagian anak keturunan Adam ada yang warnanya apa? Hitam. Ada tanah warnanya putih. Ya, pasir putih, ya kan? Ini namanya pasir kan macam-macam juga. Ada yang pasir hitam, pasir putih, tanah hitam, tanah putih. Nah, ini tanah liat ada yang putih. Ada manusia yang akhirnya di antara anak Adam ada yang warnanya putih. Ada yang warnanya ya seperti kita orang Indonesia, ya kan? Ini putih tua. Iya, hitam muda. Ini. Jadi ini warna kulit manusia sesuai dengan mana yang dominan. Subhanallah. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari 7 macam tanah ini. Allah sendiri yang menciptakan, yang membentuknya dengan bentuk yang terbaik. Nabi Adam alaihissalam. Ukurannya berapa? Ada yang tahu? Ukurannya Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah berapa? Situna dhira'an 60 hasta. Ini sejarah Nabi Adam. Sudah fase kedua Nabi Adam alaihissalam. Jadi sesungguhnya Adam diciptakan itu dan ditiupkan ruhnya itu sudah memasuki fase kedua ketika di surga. Nabi Adam diciptakan oleh Allah situna dhira'an 60 hasta. 60 hasta, 1 hasta itu segini. Hasta kita yang normal, hastanya orang Arab, karena ukurannya Rasulullah menyebutkan 60 hasta orang Arab, 45 cm sampai 50 cm dikali 60 berarti antara 28 meter tingginya manusia Nabi Adam alaihissalam. Kalau 60 meter berarti ini berapa tingginya? Ini 10 3 kalinya ini. 3 kalinya masjid ini. Subhanallah. Berarti kakinya berapa? 3 meter. Kakinya ini 3 meter. Subhanallah. 60 hasta. Kita manusia sekarang itu 4 hasta. Silahkan diukur hastanya sendiri. Nanti dikalikan 4 itu mirip dengan tingginya kita. Ini yang normal ya. Nah, ini Nabi Adam alaihissalam diciptakan 60 hasta dengan tinggi 60 hasta, lalu ditiupkan ruh. Jadilah Nabi Adam. Lalu ditempatkan di dalam surga. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Sebelah mana? Kanan atau kiri? Sebelah kiri diciptakan. Ini ringkas saja ya. Sebelah kiri. Kemudian ditiupkan ruh Hawa. Setelah itu di surga Nabi Adam peristiwa terjadi dengan iblis hingga diturunkan ke dunia. Maka fasenya Nabi Adam alaihissalam, fase ketiganya Nabi Adam adalah ketika diturunkan dari surga ke bumi ini. Surganya Nabi Adam adalah juga surga yang nanti akan ditempati manusia. Ini diturunkan ke dunia ini, ke bumi ini, fase ketiga. Lalu perjalanan anak keturunannya, kita ketika fase pertama di alam ruh, fase kedua adalah ketika ruh itu ditiupkan di dalam janin. Ini fase kedua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka seluruh manusia dan termasuk kita, termasuk Nabi Isa alaihissalam, maka ditiupkan ruh ke dalam janin. Sampai kemudian usia janin ini 9 bulan dan seterusnya, ada yang setahun. Ada yang setahun ya. Ini Imam Syafi'i, janinnya Imam Syafi'i setahun baru lahir. Masya Allah, mateng sudah ya. Imam Syafi'i. Betul-betul, Masya Allah. Ada sebagian di antara ulama yang lahir dengan usia disebutkan 2 tahun atau kurang dari itu dan sebagainya. Sampai usianya zaman dulu, ini itu sudah terjadi. Akhirnya ketika lahir sudah ada giginya. Akhirnya dinamakan Ad-Dhahhak.
Ad-Dhahak, salah satu ulama disebut atau dinamakan Ad-Dhahak karena ketika tertawa sudah apa? Ini ketika tersenyum sudah ada giginya. Ini masih bayi karena lama di dalam perut. Nah, ini usia manusia. Fase ketiga manusia adalah ketika lahir ke dunia. Ketika lahir, dan kita sedang berada di fase ketiga ini. Fase ketiga. Tapi fase ini fase yang paling menentukan untuk fase-fase yang berikutnya. Fase di dunia ini fase pertengahan ketiga. Tadi saya sebutkan 5 fase. Dan kita berada di tengah-tengah fase ini. 1, fase ruh. 2, fase janin. Kecuali Nabi Adam dan Hawa, fase surga yang pertama. Fase surga yang pertama. Dan kita ketika fase Nabi Adam yang pertama ini, kita masih dalam fase pertama. Nabi Adam fase kedua. Fase ketiga sama. Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi ini, dan ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini. Sampai kita memasuki fase yang keempat. Yaitu fase alam barzakh. Kita memasuki alam keempat yang disebut alam kematian, alam barzakh, alam kubur. Ini nama-nama alam yang keempat. Disebut dengan alam kubur, bukan kuburan. Jangan samakan kuburan dengan alam kubur. Jangan bayangkan. Alam kubur adalah alam yang berbeda sama sekali dengan kuburan. Bayangan kita. Nah, ini kuburan. Tetapi apa? Hakikatnya adalah alam yang berbeda sama sekali. Tidak bisa kita jadikan patokan zat kita, tubuh kita yang dikuburkan. Tapi sudah berada di alam yang berbeda. Alam kubur. Ruhnya digenggam oleh Allah. Sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah, fase berikutnya. Fase terakhir, yaitu ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur, ruhnya yang tadi digenggam oleh Allah dikembalikan ke dalam tubuh yang sudah bercerai-berai, sudah hancur, oleh Allah disatukan kembali. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk menyatukan tubuh manusia yang sudah jadi tanah. Tinggal satu saja yang tersisa, yaitu ajmud dhanab. Ajmud dhanab adalah ujungnya tulang ekor. Kita punya ekor. Nah, ini manusia punya ekor, laki dan perempuan. Jangan dibayangkan yang laki-laki ekornya di depan. Ekornya manusia semuanya di belakang. Nah, ini. Nah, ujungnya ini baik laki maupun perempuan ada tulang ekor. Silahkan dilihat di susunan apa? Tulang. Nah, ini tulang manusia. Maka di situ di bagian paling belakang, di bagian yang mengarah ke duburnya itu ada tulang ekor. Di situ ada tulang ujungnya yang bentuknya segitiga, mengerucut. Nah, di situ seluruh manusia akan hancur kecuali tulang ujungnya, tulang ekor ini yang disebut ajmud dhanab. Dan dari situ nanti manusia akan disusun kembali. Seluruh tubuhnya yang berpencar akan kembali ke tulang ekor ini. Disusun oleh Allah Azza wa Jalla seperti benih yang tumbuh dan kemudian jadi manusia. Dan nanti manusia akan dibangkitkan dengan ukuran Nabi Adam. Ukuran kita yang 4 hasta nanti jadi 60 hasta. Jadi kita sesungguhnya adalah keturunan raksasa dan akan menjadi raksasa nanti. Semuanya. Semua dengan usia 33 tahun. Semuanya, mau kakeknya, mau cucunya, ketemu usianya sama, 33 tahun. Subhanallah. Ini saya ringkaskan sebenarnya. Hadisnya banyak, tak menyebutkan, tetapi ini ringkasan. Karena sungguhnya biasanya saya menyampaikan ini
mukaddimah sebuah kitab yang disusun yang biasa saya bacakan, dan saya kaji kitabnya ini. Kitab yang berjudul Madza Ba'dal Maut, ada apa setelah mati, yang disusun oleh salah satu guru saya, Husain Al-Awaisyah, masih hidup di Yordan. Beliau menyusun kitab ini, Masya Allah, berisi kumpulan hadis-hadis yang sahih saja, khusus membicarakan tentang setelah mati. Jadi fase keempat dan fase kelima. Ini fase keempat dan kelima. Ketika manusia sudah berakhir, hari kiamat terjadi, dan hari kiamat terjadi masih ada manusia yang hidup. Dan yang hidup pada waktu itu manusia paling buruk. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ida ala syiraril khalq. Tidak terjadi hari kiamat melainkan pada saat manusia waktu itu semuanya paling buruk. Gak ada yang mukmin sama sekali. Orang yang mukmin semuanya diwafatkan oleh Allah sebelum hari kiamat. Maka jangan bayangkan, jangan mengangankan, kayaknya saya pengen merekam, ada perekaman ya kan, handycam, ini ada kamera, ini video, mau merekam hari kiamat, waliyadzubillah. Sama saja dengan mengatakan saya pengen kafir. Karena yang hidup pada waktu hari kiamat manusia paling buruk, bukan hanya kafir saja, terburuk. Termasuk iblis laknatullah alaih mengalami hari kiamat. Karena minta sesuai dengan permintaannya, Allah mengabulkan. Minta ditangguhkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah ini, tangguhkan hidup saya sampai hari kebangkitan. Subhanallah. Ini. Dan disitulah manusia akan dibangkitkan semuanya. Ketika manusia di hari kiamat, setelah itu yang masih hidup dimatikan semuanya, termasuk iblis. Mati 40 tahun, setelah 40 tahun sunyi senyap, seluruh makhluk matikan oleh Allah. Sampai malaikat pencabut nyawa mati. Kemudian dibangkitkan oleh Allah semuanya. Setelah 40 tahun dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ masuk ke fase kelima. Fase kelima sampai masuk manusia melewati jembatan neraka, kemudian masuk surga. Sebagian manusia ada yang langsung masuk apa? Neraka. Jadi ke neraka itu ada dua jalan. Jalan tol, masuk neraka langsung. Kayak ini langsung. Dan ada yang melewati jembatan. Kalau orang kafir, munafik, orang kafir langsung masuk ke neraka jahanam. Tidak perlu antri. Yang antri dihisap ini yang masih ada keimanan, ada orang yang mengaku muslim dan seterusnya. Mereka yang melewati jembatan. Ada yang selamat dan ada yang masuk ke dalam neraka. Ini adalah 5 fase kehidupan manusia. Dan semoga kita mengalami 5 fase ini dalam keadaan yang terbaik. Dan kita dimasukkan di fase terakhir hidup kita, dimasukkan ke dalam surga Firdausnya yang paling tinggi, bersama para nabi, bertetangga dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah diberikan istiqamah, hidayah, taufik sampai akhir hayat kita dan dikumpulkan kita semuanya bersama di surga Firdaus yang paling tinggi. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.